Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam kajian kita konsep apa beda takdir dengan nasib. Ini yang ditanyakan oleh jemaah kita. Baik. Pertama kita lihat dalam surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadarin. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir atau menurut ukuran. Dalam surat Ar-Ra'du ayat yang ke-11 itu dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini yang pertama surat Al-Qamar bicara tentang takdir, tetapi surat Ar-Ra'du ayat 11 itu bicara tentang nasib, tentang nasib. Kalau begitu apa makna takdir, atau qadar? Segala sesuatu yang sudah ditentukan Allah semenjak azali, sebelum manusia lahir, mencakup kehidupan, kematian, rezeki, jodoh, bersifat ketetapan Allah, itu qada dan qadar. Jenis takdir ini ada dua, ada yang mubram, yang pasti tidak bisa diubah, seperti kematian, kullu nafsin za'iqatul maut. Itu takdir pasti, itu nggak bisa dirubah, nggak ada nanti yang tidak akan mati, itu nggak ada. Itu namanya takdir. Ada takdir yang mu'allaq, tergantung sebab atau ikhtiar. Mati tapi kalau matinya dalam keadaan kafir atau keadaan muslim itu nasib. Kalau matinya takdir. Mau pilih beriman atau tidak beriman itu nanti nasib kita. Harus ada usaha di situ. Rezeki, pasti itu diberikan oleh Allah. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat, Ada yang halal, ada yang haram, itu tergantung nanti nasib kita usahakan. Kalau diusahakan yang halal, Allah akan berikan yang halal. Maka berhubungan dengan usaha. Maka tadi dalil yang bisa kita pakai untuk takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadri. Sementara waktu untuk nasib bisa dipakai dalilnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib, ini kata-kata nasib, maknanya hasil nyata yang dialami manusia di dalam perjalanan hidupnya. Apakah dia orang miskin jadi orang miskin atau orang kaya, itu nasib nanti. Jangan dikira takdir, saya sudah ditakdirkan jadi orang miskin, tidak ada. Saya sudah ditakdirkan jadi orang kaya, tidak. Kenapa? Karena ada orang miskin kemudian kaya, ada orang kaya kemudian jadi miskin, ada juga. Maka itu lebih kepada perjalanan hidup yang tampak oleh kita bisa berubah. Berubah-ubah dia bisa. Umpamanya karena ikhtiar, karena doa, karena amal-amal baik kita, Sederhananya begini. Orang rajin belajar nasibnya lulus. Itu bisa. Kalau dia malas belajar gagal. Nah, itu di antara nasib gitu. Jadi kalau kita perbandingkan antara takdir dengan nasib, takdir ketentuan Allah semenjak azali, sementara waktu nasib kejadian hidup sehari-hari kita. Yang
takdir bersifat tetap, ya kan? Namun ya ada juga sebagian nanti, karena dia tadi ada takdir itu ada dua, ada yang sifatnya pasti terjadi, ada yang bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa umpamanya. Kalau nasib ya bisa juga dirubah sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Nanti kalau sudah diusahakan, apa yang terjadi kepada kita itu sudah ditakdirkan untuk kita, ya kan? Bisa blueprintnya lah atau rancangannya, ini adalah takdir. Tapi apa yang realita yang terjadi pada diri kita bisa berubah-ubah, itu bentuknya nanti adalah nasib. Ya, memang Allah sudah tentukan rezeki seseorang, ya, tetapi dia akan menjadi miskin atau kaya, ya kan? Itu bagian dari nasib dia. Karena dia harus diperintah oleh Allah untuk berusaha sekuat tenaga, berdoa dan beramal gitu. Semakin kuat usahanya, semakin Allah berikan lebih pada dia. Jadi kesimpulannya bisa takdir ketentuan Allah, sementara waktu nasib adalah perjalanan hidup manusia yang merupakan wujud dari takdir dan usaha. Kita kadang-kadang begini ya, cara berpikirnya. Ada seorang petani di pinggir hutan, punya 1 ekor kuda yang bagus, yang cantik gitu ya. Lalu suatu hari seorang anak raja atau pangeran berburu dengan sahabat-sahabatnya, lalu melihat kuda yang cantik, kuda yang bagus ya. Ini dia tertarik, lalu ditawarlah kuda itu sejumlah atau seharga 1 miliar. Ya, orang terkagum-kagum dengan tawaran ini. Tapi petani miskin ini tidak mau dia menjual kudanya. Ya, orang akan menganggap ya ini orang bodoh. Sudah ada tawaran bagus, punya uang 1 miliar. Kalau setengahnya untuk buat rumah, udah bagus rumahnya, berubahlah nasibnya. Ya kan? Tapi kalau 500 lagi digunakan untuk tabung, untuk kehidupan kan bagus. Akhirnya kalau dia terima tawaran penjualan kuda ini, berarti dia nasibnya bagus. Tapi karena dia tidak mau, ya itulah takdir dia, nah, gitu ya. Itu sangkaan-sangkaan orang dengan kejadian ini. Gitu. Tidak sampai di situ, jual beli nggak terjadi karena petani ini nggak mau jual kudanya. Seminggu setelah kejadian itu, kudanya lepas, hilang, masuk hutan belantara. Oh, komentar orang. Ya, sisik mana nanda elok. Ya, lalapeh kijang karimbo. Padahal lalapeh karimbo itu kudo, bukan kijang. Macam-macam sangkaan orang bahwa sudah nasibnya ndak bagus, sudah takdir mungkin jadi orang miskin gitu ya. 1 pekan kemudian datang lagi kuda itu. Ternyata dia membawa 5 ekor kuda liar dari hutan. Komentar lain lagi. Oh, untung lah ndak dijual ke patang. Kironyo elok nasibnya. Kironyo takdirnya ada yang hebat di balik itu. 1 ekor kuda bisa membawa 5 ekor lagi. Oh, baik nasibnya, baik nasibnya. Oke. Itu komentar berubah ya, dari awal berubah. Karena 5 ekor kuda ini adalah kuda liar, akhirnya dijinakkanlah. Ya, seperti kuda ternak gitu. Di waktu menjinakkan kuda liar ini, anak petani yang laki-laki yang sudah bujangan ini terjatuh. Ya, di waktu menjinakkan kuda itu, dia terjatuh. Patah tangannya. Kesleo kakinya. Oh, lain lagi komentar orang. Ya, memang nasib. Ya, sial. Dikira beruntung, kiranya anaknya patah. Coba dulu kalau yang jual itu.
ya kan? Tentu tidak terjadi seperti ini. Oh, berubah lagi tuh. Nasib baik, takdir buruk, nasib buruk, berubah-ubah. Itulah yang pandangan manusia terhadap apa yang terjadi, gitu ya. Singkat cerita, di negeri itu terjadi perperangan, ya, perperangan. Jadi raja memutuskan anak-anak muda yang ada di desa-desa, di kampung-kampung itu wajib ikut perang. Semua anak-anak muda ikut perang. Yang selamat yang tidak ikut perang itu adalah anak muda petani tadi yang patah tangannya, keseleo kakinya. Apa pula kata orang, untung anakmu terjatuh, patah tangannya. Kalau enggak, dia ikut perang juga. Dia meninggal seperti anak-anak kami. Inilah kadang-kadang komentar-komentar kita tentang takdir, tentang nasib. Padahal sebenarnya, ya kan, ada ketentuan Allah yang bisa kita rubah dengan doa, dengan usaha, ya kan, ada takdir yang bisa kita rubah dengan doa, gitu. Bapak, Ibu semua, inilah bentuk kajian singkat kita. Tapi kalau ditanyakan bagaimana takdir ini pada masa Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW sudah ditakdirkan oleh Allah, yaitu diwafatkan pada umur 63 tahun. Itu ketetapan Allah, ya. Lahirnya pada tahun gajah, kemudian tinggal di Makkah dan wafat di Madinah. Itu bagian dari takdir Allah. Tapi ada nasib bagi Bilal bin Rabah, dia seorang budak. Kemudian dia beriman, lalu dimerdekakan. Dia menjadi orang yang paling dekat dan menjadi muazzinnya Rasulullah SAW. Itu nasibnya. Dia mau pindah dari kafir kepada Islam. Dia menjadi orang beriman, ya kan? Maka nasibnya itu, ya kan? Ada usaha dia di situ. Umar bin Khattab dulunya musuh Islam, musuh Nabi, lalu dapat hidayah, berubah, datang hidayah kepadanya sehingga menjadi sahabat, ya, menjadi sahabat terbaik Rasulullah SAW, menjadi khalifah, ya kan? Itu nasib, ya. Maka dari itu bagi kita akan berpindah dari takdir kepada nasib. Yang jelas ketika kita mau bersyukur, Allah akan perbaiki kehidupan kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mendustai, maka Allah akan berikan azab, ya. Tapi kalau kita bersyukur, Allah akan tambah yang terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan takdir dan nasib kita diberkahi oleh Allah. Bagi yang belum datang ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, saya doakan kepada Allah, semoga Allah mudahkan, Allah gerakkan hati kita, kesempatan diberikan oleh Allah kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.